Iya. Alat kadar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, hari Rabu, kita akan melaksanakan UAS Teknopreneur, yaitu mewawancara role model. Dan hari ini role model kita adalah Bapak Lutfi Mawahid MKOM. Dan kita akan mewawancarai Bapak mengenai aplikasi kami Pustaka Online. Nah, jadi sebelumnya untuk mengulas kembali tentang pustaka online ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi perpustakaan. Jadi di mana dalam sistem itu ada login dari mahasiswanya, tampilan daftar buku itu dikategorikan, nanti itu akan dikategorikan ke dalam prodi. Nah, dan terakhir itu adalah tampilan dari buku yang akan dibaca. Dan ada 3 tampilan yang akan kami desain. Nah, aplikasi ini itu memudahkan untuk mahasiswa karena kan sekarang di masa pandemi kita belajar secara online, jadi tidak memungkinkan untuk masuk ke perpustakaan karena akan banyak sekali yang akan datang ke perpustakaan. Jadi kami inisiatif membuat satu aplikasi, itu adalah aplikasi perpustakaan online. Jadi di sini kami bertanya Pak, sebagaimana yang kita lihat dalam tampilan yang kami berikan kemarin. Jadi menurut Bapak, apakah desain produk kami ini sudah masuk kategori memuaskan lah untuk masyarakat itu, yang bisa dipandang tidak menyakitkan mata, atau tampilannya apakah sudah user friendly iya. ya? Oke, untuk pertama kita harus tahu dulu sistem dari perpustakaan tadi kan dibuat khususnya untuk apakah umum atau untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa terutama di Filkom ya. Untuk penggunaan mahasiswa di Filkom, Bapak rasa dari tampilan mungkin dari pewarnaannya itu lebih disoftkan lagi ya. Dari pewarnaan, jangan warna itu, background warnanya itu jangan terlalu terang, lebih disoftkan lagi. Kemudian ini sejauh mana nanti aplikasi itu mampu memberikan sebuah sistem informasi perpustakaan. Karena kalau kita berbicara tentang sebuah sistem informasi perpustakaan, itu kan prosesnya juga banyak sebenarnya, panjang, mulai dari peminjaman, mungkin bukan peminjaman lah dulu, dari registrasi anggota ya, registrasi anggota, mungkin penerbitan nomor kartu anggota dan sebagainya, itu kan di media registrasi. Kemudian dari sisi peminjaman buku tadi, peminjaman itu misalnya jangka waktu sekian sampai sekian, jika terlambat dendanya seperti apa. Nah, di aplikasi yang kalian bangun itu perlu ditambahkan di sisi itunya, di sisi jangka waktu peminjaman. Kemudian di sisi fitur denda barangkali, tapi dikembalikan lagi ke studi yang ada di Telkom, kira-kira bagaimana sistem peminjaman buku di fakultas kita, gitu. Apakah ada denda, apakah ada penggantian kalau hilang dan sebagainya. Mungkin itu perlu ditambahkan di fitur perpustakaan yang dirancang itu, gitu. Kemudian alangkah lebih bagusnya jika menggunakan barcode, tentu itu akan lebih sempurna. Jadi peminjaman buku, nanti setiap buku itu ditempel aja barcode, misalnya judul bukunya apa, tahun buku apa, kategori buku apa, kira-kira ini mungkin kalau ada harga barangkali, tapi itu nanti dikembalikan lagi dari identitas buku tersebut. Jadi ketika mahasiswa misalnya ini adalah buku, kalian meminjam, nanti ini ibaratnya yang menjalankan aplikasi siapa? Pihak TU. Pihak TU mungkin kan. Jadi ketika mahasiswa meminjam, kalian terbitkanlah barcode yang ada bisa dari kode itu kan, QR kode bisa juga. Nanti itu kan berisi semua identitas tentang buku ini, terbit kapan dan apa judulnya dan seterusnya. Tinggal di scan, ya udah, tidak perlu lagi tidak perlu ngetik lagi. Ibaratnya buku ini di awal sudah diregistrasikan, ibaratnya di tabel buku dia udah ada nih. Tabel buku ini udah tertulis semuanya buku-buku yang ada di perpustakaan Filkom kita. Gitu. Nanti ada peminjam. Mungkin dan akan lebih bagusnya lagi, nanti peminjam juga mempunyai kartu. Di kartu itu sudah ada barcode-nya juga, tinggal ditempelkan, udah otomatis. Oh ini peminjamnya, nanti gantian buku yang mau dipinjam tinggal ditempelkan lagi, ditulisin barcode-nya, dia udah otomatis semuanya. Jadi ini tidak ada kaitannya orang TU itu ya, TU itu harus ngetik lagi nama kamu siapa, nomornya, nomor kartu kamu berapa, kan itu proses yang lama. Kenapa dengan sistem barcode ya? Tentu mempermudah, mempercepat, mengefektifkan kinerja tadi gitu. Oke, itu dari sisi mungkin penambahan fitur kalau dirasa bisa gitu. Ya, itu saran dari Bapak yang pertama.
dari meregistrasikan buku, meregistrasikan pengguna, dari denda dan sebagainya. Kira-kira itu harus tersistem. Gitu ya. Jadi tidak memberatkan kerja dari TU lagi. Ya, intinya kan teknologi informasi itu mempercepat. Seperti itu. Ada lagi? Menurut Bapak, apakah aplikasi kami ini berpotensi untuk menjadi suatu startup baru di Rokanhulu? Kalau kita berbicara berpotensi sebagai startup, ya bisa saja. Tapi kita harus tahu juga, coba perhatikan di aplikasi Play Store. Kira-kira ada nggak aplikasi-aplikasi yang berbasis perpustakaan? Mungkin belum banyak ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk cakupan Rokanhulu bisa jadi ini adalah ibaratnya jadi pertama. Bisa saja sekolah atau mungkin perguruan tinggi lain kalau ada di sini mungkin belum menerapkan hal itu ya, bisa jadi nggak masalah. Jadi bisa dikembangkan, tapi tentu dengan sistem yang lebih mumpuni lah, dengan salah satunya dengan barcode tadi mungkin semua sudah terotomatisasi lah, intinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara pustaka, ya, sebenarnya umum ya. UPP pun udah punya pustaka, tapi minat baca mahasiswa juga sebenarnya kan nggak tinggi kali gitu. Tapi nggak apa-apa, sistem itu dibuat memang untuk ya mempermudah lagi. Salah satunya untuk menarik minat juga. Kalau dengan sistem otomatis tentu mungkin dari situlah timbul keinginan, oh saya ingin mencobalah sistem yang baru ini, saya ingin menerapkan, saya ingin mencoba menggunakannya gitu kan. Jadi bisa saja ya. Tapi cara untuk menjadi startup tentu harus dikemas dengan bahasa yang menarik ya. Kalau hanya sistem perpustakaan Filkom ya mungkin kurang menarik. Bagaimana dikemas agar itu memang menjadi ya sebuah hal yang unik, menarik, kan itu kuncinya. Berarti harus ada slogannya. Iya, ada slogan yang unik. Misalnya dengan tagline-nya apa untuk perpustakaan Filkom itu punya tagline lah. Nah dari tagline itu mahasiswa Filkom dan mahasiswa UPP umumnya akan teringat, terekam dalam benak. Gitu. Kalau menurut Bapak, bagaimana caranya supaya produk kami ini banyak diminati dan dapat bersaing di kalayak umum? Supaya untuk banyak diminati ya. Iya. Jadi tadi kan dari awal target kami kan untuk fakultas hukum Pak. Bagaimana caranya aplikasi kami ini untuk yang jangkauan lebih besar lagi, misal di wilayah Rokanhulu, perpustakaan daerah Rokanhulu gitu Pak. Apakah mumpuni atau apa yang harus kami siapkan lagi? Soalnya kita tahu juga maka kalau seperti membaca ini mungkin minat para mahasiswa atau mahasiswi itu kurang Ya. ya. Lagi ini melalui online mungkin kadang Ya seperti Bapak bilang tadi, dia untuk mudah dikenal orang, tentu dia harus punya ciri khas tertentu yang unik gitu kan. Nah itu salah satu caranya gitu. Dan yang lebih penting lagi, mungkin dari sisi promosi juga. Promosi iklan itu penting karena apa? Kita misalnya menonton lah di televisi ya, atau mendengar berita di radio, atau iklan di radio atau televisi atau bahkan di Facebook. Pertama kali kita kan melihat dari iklan mungkin. Pertama kita ya lewat gitu aja kan. Terus kedua muncul lagi iklan itu. Lama-lama satu kali paparan iklan mungkin nggak mempan lah bagi kita. 2 kali terpapar, 3 kali terpapar, sampai ratusan kali terpapar, mungkin tergerak hati kita. Apa sih ini kok muncul terus? Misalnya kan seperti itu. Nah trik masang iklan, trik promosi itu itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya Indomie, misalnya teh botol Sosro, ya kan? Dalam benak orang itu mereka tuh mampu membuat alam bawah sadar konsumen lah ya, pasti teringat terus. Misalnya kalau apapun makanannya, minumnya, teh botol Sosro, jadi teringat itu, atau Indomie atau apalah, atau kecap ABC atau kecap Bango. Orang kan dengan sebuah nama yang unik, tapi nama unik itu nggak berhenti di nama saja. Nama itu harus dipasarkan terus, harus diiklankan terus berulang-ulang. Tujuannya apa? Ya tadi menanamkan benak dalam pengguna tadi, dalam benak konsumen. Nah kalau kita bicara pustaka, ya tanamkanlah benak orang. Kalau ingat pustaka di Rokanhulu, ingatnya pustaka Filkom UPP gitu. Nah itu salah satu trik. Yang memang biaya iklan itu juga tidak murah ya. Biaya iklan itu mahal, maka perusahaan-perusahaan besar itu mereka menghabiskan mungkin ratusan juta atau bahkan miliaran yang memang hanya untuk iklan. Tapi dampaknya orang mengenal. Kalau orang udah mengenal, orang udah tahu, orang udah dalam benak mereka lah, dalam benak kita. Kalau beli teh botol ya teh botol Sosro, kalau beli
mie instan ya, Indomie misalnya, ya itu yang akan dibeli, itu yang akan menarik minat. Nah mungkin salah satu caranya kalau dalam level kecil lah, iklankan dulu, promosikan sedikit demi sedikit dengan cara iklan yang murah dulu, cara iklan gratis, cara di Facebook, cara di media sosial. Itu kan salah satu trik agar membuat apa yang kita buat atau aplikasi yang kita buat itu dikenal. Nah itu salah satu. Bapak rasa itu. Menurut Bapak, di manakah sebaiknya aplikasi yang berjalan di platform Android, iOS, atau website? Kalau kita melihat pangsa pasar lah ya, atau konsumen Indonesia, tentu kita harus melihat dulu pengguna terbesar aplikasi atau pengguna smartphone itu kan rata-rata Android ya, rata-rata Android dan kemungkinan website lah. Bapak rasa kalau ke iOS itu mungkin untuk kelas yang levelnya bukan di kita lah, ya walaupun 1-2 orang sudah melakukan itu. Kalau kita berbicara bagusnya diletakkan di mana aplikasi itu, ya tentu di Android. Bapak rasa melihat pengguna Android yang begitu banyak di website pun nggak apa-apa juga. Artinya kita atau kalian membangun aplikasi itu yang apalah responsif di handphone, walaupun dia berbasis PHP misalnya atau berbasis website aja, tapi ketika dibuka di HP itu tidak ada kan program itu, tampilan di HP seperti ini, tampilan di website seperti ini kan, responsif Android gitu. Jadi kalau kayak disuruh memilih opsi lah, tentu di Android dulu, karena kan hampir semua orang menggunakan Android, dan tapi nggak semua orang menggunakan laptop atau komputer kan. Ya bagusnya bisa berjalan lah di aplikasi HP kita, Android kita, di smartphone kita. Jadi melakukan peminjaman mungkin bisa ada di HP, atau kartu kita tertinggal, kartu anggota bisa langsung ditunjukkan barcode-nya tadi di HP kita, ditunjukkan di mesin scan barcode itu. Ya, kan salah satu cara atau solusi. Iya. Ada lagi kira-kira? Menurut Bapak, mengapa aplikasi kami lebih baik berjalan di Android? Ya itu udah kita jawab ya, mengapa lebih baik berjalan di Android, apa tidak di iOS atau di sistem operasi lain ya. Ya kita kan melihat pengguna tadi, sasaran pasar kita, sasaran pengguna perpustakaan kalian kira-kira orang yang menggunakan iOS atau orang-orang yang menggunakan Android. Kita harus tahu dulu pasar kita gitu. Ya kan? Pasar kita atau konsumen kita atau mahasiswa Filkom kebanyakan kan menggunakan Android. Ya tentu udah otomatis pasti kita memilih, oh pasti ini harus kami bangun di aplikasi Android gitu. Ya, itu jawabannya tadi ya. Seperti itu. Kapan menurut Bapak waktu yang tepat untuk kami merilis produk kami agar dapat digunakan oleh halayak umum? Berbicara masalah kapan harus segera dirilis ya. Ya tentu itu pertama disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Kira-kira kan kita membuat sesuatu itu biasanya karena ada masalah, ya kan? Atau bisa jadi kita menciptakan sesuatu itu bukan karena ada masalah dulu ya. Kadang nggak ada masalah pun kita menciptakan ide dan itu juga dibeli sama orang, ya kan? Atau misalnya gini lah, contoh gampangnya, apakah orang memproduksi baju itu ketika orang harus ada pesan baju dulu? Kan enggak kan? Produsen-produsen baju, pembuat baju, pembuat butik dan sebagainya, mereka itu gimana? Mereka itu ya buat aja nanti dengan otomatis pasarnya terbentuk. Ya kayak kalau aplikasi, kalau kita mau cek di smartphone, di Play Store kita lah ya, kita cek kan banyak aplikasi. Apakah semua aplikasi yang dibuat itu karena muncul karena permintaan konsumen? Enggak juga. Kadang idenya ya saya buat aja, entah di download orang, entah di install orang, ya itu nggak inilah saya itu nanti gitu. Walaupun di lain sisi orang baru membuat ketika ada masalah, orang baru membuat ketika ada permintaan. Tapi kalau berbicara kapan bagusnya aplikasi lainnya dirilis Pak, ya secepatnya berarti. Kalau berbicara kapan ya yang cepat dulu lebih baik daripada yang lambat kan. Karena apa? Ya karena nanti bisa jadi kita baru hanya dalam benak kita lah ya, baru nanti saya mau buat ini, saya mau merancang ini, saya mau
mendesain ini, baru sebatas ide, baru sebatas angan-angan. Sementara orang lain udah bergerak, ya nanti jadinya kita kan tertinggal, kita tersalib lah sama orang. Kalau berbicara kapan sebagusnya dibuat, ya kenapa nggak dimulai hari ini? Gitu. Jadi nanti Ilkom udah punya perpustakaan online lah, ya, berarti kan ininya perpustakaan online ini kan, perpustakaan online. Tapi online-nya ini apakah nanti bukunya juga online semua, atau bukunya itu hanya sistemnya online, hanya sistem peminjamannya online, atau bukunya juga online? Mungkin sistem peminjamannya ya. Nah, menurut saya itu yang ingin saya juga pertanyaan itu yang terakhir. Mungkin kan dimana kalau kami bikin itu kan mungkin yang pertama mungkin pakai barscan jadi bukunya langsung. Tapi karena sekarang buku kan banyak media cetak yang cetak buku tapi file PDF-nya juga ada. Juga ada. Nah, jadi kalau kami masukkan langsung di dalam websitenya, menurut Bapak gimana? Apakah bagus atau? Nah itu berarti kita kembali ke kita ingat apa namanya? Kira-kira kalau buku ini dijual bebas, terus kita perbanyak lagi, kira-kira itu melanggar hak atau enggak? Nah itu tentu harus kalian cari tahu dulu di sisi itunya gitu kan. Izinnya seperti apa kan? Karena nggak semua penerbit buku memberikan akses ke e-booknya kan, ke buku online-nya gitu. Jadi mungkin ada 1-2 buku yang memang sudah dijual bebas e-booknya di online, ya mungkin itu juga bisa diadopsi atau bisa diambil saja atau bisa dimasukkan dalam perpustakaan tadi gitu. Tapi kalau masih berbasis yang sistem peminjamannya saja yang online, ya berarti buku berupa fisik, buku ada di rak-rak Ilkom tadi, tapi hanya saja sistem peminjamannya online gitu. Sistem peminjamannya berbasis website tadi gitu. Tapi kalau mau meningkatkan lagi, setiap buku yang ada di Ilkom itu dari scan, jadi bisa dipinjam secara online, yaitu kembali lagi ke sistem apa tadi, harus komunikasi dulu dengan pemilik bukunya kan, takutnya nggak boleh itu kan memperbanyak tanpa seizin tadi. Karena kan nanti cakupan kami nanti kan lebih luas juga ke rekan dulu ya, kalau bisa online ya kenapa tidak? tidak? Mungkin kalau menurut Bapak gimana kalau misalnya kami bikin itu ada yang member itu Pak? Menurut saya kan nanti ada buku yang pre-order yang berlangganan nanti bisa akses buku itu, atau yang gratis nanti nggak bisa akses buku yang pre-order itu. Iya, iya kalau itu kan berbicara antara kita dengan pengguna. Tapi di lain sisi kita juga harus dapat persetujuan dulu antara kita dengan pemilik buku gitu. Kalau masalah bukunya mungkin buku terbitan dosen-dosen Ilkom ya nggak apa-apa, mungkin diizinkan gitu kan. Tapi kalau itu buku terbitan Ganesha, terbitan apalagi gitu, dan pengarangnya bukan dari kita gitu kan, apakah boleh gitu? Kita perbanyak secara online gitu kan. Sementara mereka orang untuk mendapatkan buku mereka kan mereka beli gitu. Seperti itu. Dari dua hal ya. Dua hal itu, yang pertama antara kita dengan pelanggan, antara kita dengan anggota perpustakaan, dan antara kita dengan si pemilik buku. Itu yang perlu diapakan dulu, didudukkan dulu, atau dicari tahu dulu. Atau mungkin memang buku-buku pemerintah yang memang bebas diakses ya nggak masalah. Atau memang buku-buku keluar RPP, atau memang itu misalnya skripsi kan nggak masalah, nggak harus terpusat hanya di buku saja, kan bisa ke skripsi, bisa ke laporan KP. Kalau itu bisa di online kan ya, terus karena kita kan fokusnya sesuai bidang kita. Kalau ke buku ya nanti nggak semua orang minat di satu bidang itu, tapi kalau untuk laporan KP, ke skripsi, kalau bisa di online kan ya bagus. Itu Bapak rasa. Ya kan mungkin itu Pak, mungkin perpustakaan online nanti cuma untuk misalnya instansi-instansi aja. Nah, nanti misalnya kami mau bikin yang secara luas gitu, kayak komik-komik gitu kan dimasukkan juga, tapi bukan secara nasional lagi, bukan untuk instansi aja. Kalau perpustakaan online mungkin untuk instansi aja, mungkin untuk cuma di PP atau untuk SMA aja gitu. Iya. Nanti rencananya mau mana tahu ada karena untuk instansi itu bagus kan, dikembangkan. Misalnya habis dari instansi naikkan ke pustaka daerah gitu. Iya, Nanti bisa. Itu nanti baru mungkin di nasionalkan, baru pakai langganan gitu. Iya betul. Iya, itu settingan jadi kalian ketika membuat sistem informasi perpustakaan, kita kan berbicara tentang sistem informasi perpustakaan,
ya memang harus paham dulu konsep sistem informasi itu seperti apa gitu ya. Kira-kira komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan atau dalam sistem informasi tadi gitu, sistem informasi perpustakaan tadi. Bagaimana prosedur keanggotaan, bagaimana denda, bagaimana buku-buku yang mau dimasukkan di situ di perpustakaan itu gitu, bagaimana pengelolanya dan seterusnya. Karena kita bicara sistem itu ya walaupun kecil hanya di Filkom, tapi kalau udah berbicara sistem informasi itu banyak hal yang saling terkait gitu kan. Dari situ. Sekian pertanyaan dari kami, Pak. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan merangkum sedikit beberapa hal yang Bapak sampaikan. Yang pertama mungkin kami harus memperhatikan izin, terus tampilan user interface-nya dan warna-warnanya juga ya Pak. Terus mungkin aplikasi kami bisa menjadi suatu startup baru direkam dulu. Dan mungkin cara kami lebih memasarkan produknya itu mungkin lebih memperhatikan yang pertama tagline, terus promosinya dan sebagainya juga harus lebih banyak ya. Lebih banyak. Itu rangkuman yang saya sampaikan dari beberapa jawaban Bapak. Terima kasih untuk waktunya Pak, dan terima kasih juga untuk informasinya Pak. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba lagi. Hah? Coba kemarin itu Pak, memang yang